Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari Minggu kemarin sampai nanti tanggal 30, kita ada di dalam hari-hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Kita melihat bahwa hari raya Pentakosta itulah yang membuat gereja yang universal lahir di muka bumi ini. Pentakosta adalah ulang tahun gereja dan sekaligus juga dia melepaskan kuasa Roh Kudus yang nyata ada di dalam gereja. Gereja bukan berbicara mengenai tempat, bukan berbicara mengenai gedung. Mungkin pada saat Bapak Ibu sedang melihat tayangan ini, kita bersama-sama sedang ada di rumah kita masing-masing mungkin. Tapi dimanapun kita berada, kita berkumpul menjadi satu, maka kita menjadi bait Allah, kita menjadi rumah kediaman Allah. Dan di mana kuasa Tuhan hadir, dinyatakan. That's the church, itulah gereja. Kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 Rasul, berubah dengan dahsyat pada waktu kehidupan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan hati-hati memperingatkan mereka dengan berulang-ulang kali, kalian jangan kemana-mana dulu, jangan pergi meninggalkan Yerusalem dahulu, jangan bikin apa-apa dulu sampai kamu menerima janji Bapa ya, yang akan dicurahkan kepada kamu. Dan kita tahu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, mereka mengalami hal itu, kehidupan mereka diubahkan. Sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka sudah jadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa kali di dalam peristiwa di mana mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ada kejadian-kejadian di mana mereka tidak berhasil. Ada setan-setan yang tidak keluar ketika mereka usir. Ada beberapa orang yang tidak disembuhkan, tetapi begitu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita melihat ada sesuatu dimensi yang lain. Sama seperti Tuhan Yesus dikatakan dia menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepada dia. He healed all, semua. Demikian juga semenjak kitab Kisah Para Rasul pasal 2, semua yang datang kepada para rasul disembuhkan dengan dimensi yang begitu dahsyat. Sampai-sampai orang membawa orang sakit dan mengikuti Petrus kemana bayangan Petrus mengarah. Mereka ditaruh, orang sakit diletakkan di bawah jalan di mana Petrus akan lewat. Siapa tahu dikatakan bayangan Petrus akan menyentuh mereka dan orang-orang sakit itu akan sembuh. Saudara-saudara melihat suatu dimensi yang luar biasa yang lain yang dihasilkan oleh kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan murid-muridnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13, saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa oleh karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di bawah siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita melihat di sini bagaimana
Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus dan Yohanes dengan dahsyat menyembuhkan seorang sakit yang dicatat di dalam pasal sebelumnya, di kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ada satu cerita lagi yang saya ingin kita melihat kali ini di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Judulnya Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya, sedangkan ia terus menua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Kita melihat di sini dua cerita yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Satu di Perjanjian Lama, cerita seorang wanita, seorang ibu janda. Mungkin banyak di antara teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi bisa merasakan koneksi dengan apa yang dihadapi oleh ibu janda ini. Dia seorang diri sebatang kara, tidak berdaya, di tengah-tengah suasana ekonomi yang mungkin sedang berat-beratnya menekan, sehingga dia terpaksa minjem kiri, minjem kanan, utang kiri, utang kanan. Kalau zaman sekarang mungkin pakai kartu kredit, gesek kiri, gesek kanan, sehingga dia ditekan dengan masalah keuangan ya dalam hari ini. Utang yang bisa mengancam kehidupan kedua anak laki-lakinya. Kalau utang ini nggak dibereskan, maka kedua anak laki-laki ini akan menghabiskan seluruh umur mereka menjadi budak di tangan orang lain. Di cerita di dalam Perjanjian Baru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memakai kedua hambanya Petrus dan Yohanes yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan seorang sakit. Beberapa lama yang lalu saya ditanya oleh seseorang, "Pak, kalau kita berdoa itu sebetulnya berdoa kepada siapa sih ya? Kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus, atau kepada Roh Kudus? Ini yang benar gimana mekanismenya Pak di dalam ketritunggalan?" Hal ini membuat saya sempat berpikir, Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu jawaban yang jelas. Di dalam Yohanes 14, karena waktu kita nggak usah melihat di situ, tetapi kalau Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa mintalah kepada Bapa, mintalah kepada Bapa. Up till now you have not asked anything. Sampai saat ini kamu belum pernah meminta apapun. Mintalah kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata, aku juga katakan hari itu bukan kamu minta kepadaku dan aku minta kepada Bapa. Tidak, kamu minta kepada Bapa sendiri dan Bapa akan memberikannya di dalam namaku. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri benar-benar memberikan suatu akses yang sangat luar biasa kepada kita yang percaya untuk berdoa langsung kepada Bapa. Amin, Bapak Ibu sekalian, ini satu penghormatan yang luar biasa kepada status kita. Ini merupakan suatu
hal yang benar-benar memberikan semangat bahwa Bapa adalah sumber dari semua yang kita butuhkan. Tuhan Yesus berkata, mintalah di dalam namaku. Mulai dari Yohanes pasal 10 dia menetapkan, ada mengulang-ulangi hal ini, mintalah di dalam namaku. Nama Tuhan Yesus ternyata merupakan suatu kode otorisasi kita, ya, yang menunjukkan bahwa kita berhak untuk meminta apa yang kita butuhkan itu. Contoh sederhana kalau dalam kehidupan sehari-hari ialah kartu ATM kita, Bapak Ibu sekalian. Kartu ATM itu adalah kunci terhadap uang yang kita miliki di bank. Itu kita nggak bawa uang cash, ya, berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapapun Bapak Ibu miliki di bank. Kita nggak bawa itu kemana-mana, tapi kita bawa satu kartu yang menunjukkan bahwa kita bisa memperoleh akses kepada uang itu, dan kita masukkan, dan kode otorisasi adalah PIN ATM yang Anda miliki yang tidak dibagikan ke orang lain. Oke, tapi semakin besar tabungan saudara, semakin tinggi level kerahasiaan, ya, yang kita sebut interbank transaction. Saya pernah diceritakan oleh seorang teman saya bagaimana caranya menarik uang atau menarik barang berharga yang disimpan di bank di Switzerland, bank Swiss. Maka di situ bukan cuma ATM, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya 6 angka, tetapi memang ada kode, dan kodenya alfanumerik. Habis itu dia harus minta bahkan retina mata, jadi kita harus di-scan retina matanya. Benar nggak bahwa kode ini dibawa oleh orang ini? Jadi kodenya boleh benar, tapi orang yang nyampaikannya juga harus benar. Habis itu dikatakan apa? Sampai pakai DNA, dia harus pakai jarum, darahnya sedikit, kemudian ditaruh di satu petri dish kecil untuk menunjukkan bahwa benar ini DNA-nya orang ini, gitu. Itu sesuatu yang tingkat verifikasi yang sangat luar biasa untuk memastikan keamanan. Dan Tuhan Yesus memberikan nama kepada kita, namanya itu adalah kode akses verifikasi. Tapi hendaknya lah biar kehidupan kita sesuai dengan identitas yang kita sandang. Juga di dalam kitab Kisah Para Rasul pernah ada cerita ketika ketujuh anak Imam Skewa, ya. Imam Skewa adalah imam mistik Yahudi yang berusaha melihat bagaimana Paulus dan Silas mengusir roh-roh jahat dan menumpangkan tangan atas orang, dan orang dipenuhi dengan Roh Kudus. 7 anak Skewa ini mengamati dan berkata, oh, rahasianya ternyata di mana? Di dalam kata dalam nama Yesus itu. Oh, kata dalam nama Yesus itu merupakan kode. Tetapi mereka bukan pengikut Yesus. Mereka bukan orang Kristen. Satu kali mereka ketemu dengan orang yang dirasuk setan, dan mereka gunakan formula itu. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku usir engkau. Setan itu nyengir melalui badan orang itu, yang berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, tapi kalian siapa? Itulah namanya penggunaan, ya. Ketika, ya, kalau ATM kita nggak tahu selama orang yang kita percaya itu taruh, kita kasih tahu 6 angka itu, ya dia bisa ambil. Tetapi kalau seperti yang tadi saya cerita itu di Bank Switzerland, you have the right code. Kodenya mungkin memang benar, tapi begitu diverifikasi bahwa Anda bukan orang itu melalui retina mata dan DNA, langsung Anda ditangkap. Dan demikian juga begitu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat tadi, Bapa adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada jumlah uang terlalu besar, tidak ada penyakit terlalu susah, tidak ada masalah yang terlalu rumit yang Bapa tidak bisa pecahkan. Anda minta kode otorisasinya di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, jawaban yang diberi oleh Tuhan, jawaban yang diberi oleh Bapa kepada saudara ialah kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam kehidupan saudara. Ini yang kita harus ingat, mekanismenya sangat penting. Saya ulangi lagi, ya. Jadi Bapa ini merupakan sumber dari segala sesuatu yang Anda butuhkan. Butuh apa? Butuh uang, butuh kesembuhan, butuh pertolongan, butuh petunjuk di dalam masalah. Bapa adalah sumber. Dia memiliki apa yang Anda butuhkan. Minta di dalam nama Tuhan Yesus.
Tapi pada waktu kita minta dalam nama Tuhan Yesus, kitanya antara kode otorisasi itu dengan penyandang otorisasi itu harus sama. Kita harus hidup sesuai dengan hidup yang Tuhan Yesus berikan teladan buat kita sebagai murid-muridnya. Jawaban yang diberikan berupa kuasa Roh Kudus yang mengurapi kehidupan saudara. Sebagai contoh, ketika yang sederhana ya, ketika kita butuh uang, kita berdoa, Tuhan, aku butuh, Bapak, aku butuh uang, sejumlah uang untuk masalah-masalah ini dan kebutuhan yang aku hadapi. Aku percaya Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhanku, aku klaim janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dengan iman, amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Jawaban yang Tuhan beri bagaimana? Apakah Dia akan tiba-tiba setumpuk uang ada di depan saudara begitu, jatuh dari langit atau jatuh dari genteng? Saya rasa nggak demikian cara Tuhan menjawab ya. Saya rasa Tuhan menjawabnya dengan apa? Dengan mengurapi saudara untuk tiba-tiba ada ide. Tiba-tiba pikiran Anda terbuka, gimana caranya uang ini saya bisa dapatkan? Tuhan membukakan kontak kepada 1-2 orang kunci yang akan bisa menolong saudara. Tuhan memberikan kepada saudara ide dan solusi. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan, ginjal saudara sakit, perlu ditolong atau mungkin kadang-kadang perlu dioperasi diganti dengan ginjal baru gitu. Anda berdoa, Anda tahu masalah Anda. Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh ginjal yang baru, aku butuh meminta Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sanggup memberikan bahkan ginjal yang baru sekalipun. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat itu kita adalah kode otorisasinya. Kode otorisasinya. Nah, jawaban yang Tuhan beri bagaimana? Apakah tiba-tiba ada ginjal yang turun dari sorga, tiba-tiba masuk? Saya rasa nggak demikian ya. Saya rasa Tuhan akan mengurapi bisa melalui indirect yang tidak langsung. Tuhan mengurapi dokter dan tenaga medis untuk menolong saudara, atau bisa tiba-tiba Tuhan mengurapi saudara dengan sedemikian rupa sehingga jantung atau ginjal atau paru-paru apapun itu saudara diperbarui tiba-tiba di dalam tubuh kita, organ ini. Jadi Tuhan memberikan jawaban kepada kita, bukan barangnya ini datang kepada kita, tetapi Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus entah menggerakkan hati orang untuk memberi kita sesuatu, atau menolong kita. Jadi Anda harus ingat bahwa apapun yang saudara butuhkan di dalam hidup ini, jawabannya adalah pengurapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam kedua cerita yang tadi kita lihat ini, kita melihat baik dari cerita ibu janda yang di 2 Raja-Raja pasal 4 maupun cerita Petrus dan Yohanes di kitab Kisah Rasul pasal 4, kita melihat ada paling tidak 3 hal yang dihasilkan oleh kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Banyak orang dirundung oleh rasa takut. Jadi bukan hanya Anda menghadapi masalah Anda, tetapi Anda mengalami kelumpuhan gara-gara takut. Ngeliatin masalahnya aja udah takut. Apalagi bangkit menghadapi, nggak berani. Banyak orang berusaha lari dari masalah. Dipikir lari dari masalah akan hilang. Nggak juga. Anda lari dari masalah seringkali akan mengejar Anda. Gitu. Tapi Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Aku tidak akan membiarkan kau sendirian. Aku nggak akan biarkan kau jadi yatim piatu. Aku akan selalu hadir. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Petrus tadi, sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, mungkin teman-teman, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalian tahu bahwa ciri khas kehidupan Petrus adalah dia adalah seorang penakut yang luar biasa. Saya pikir Petrus itu sesuatu yang tragis ya, badan besar, gagah, berewokan mungkin, tapi hatinya pengecut. Dia tidak berani menghadapi orang banyak, dia selalu takut akan ditolak. Tetapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia dipenuhi dengan keberanian yang luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-13 tadi di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang 4, di ayat yang ke-13 dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, betapa dahsyatnya Petrus, betapa beraninya dia. Beda dengan Rasul Petrus yang menyangkal mengenal Tuhan Yesus ketika diperhadapkan oleh seorang gadis pembantu kecil di tengah malam pada waktu Tuhan Yesus diadili di gedungnya Pontius Pilatus. Petrus yang penuh ketakutan, penuh kebimbangan, penuh ketidakpercayaan diri.
menjadi Petrus yang penuh dengan kuasa dan gagah berani, dimulai dari kitab Kisah Rasul 2 ketika dia berkhotbah di tengah-tengah orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam cerita ibu janda tadi di 2 Raja-Raja pasal 4, kita tahu dia dihadapi dengan masalah bahwa penagih-penagih hutang sudah tiap hari datang ke rumah dia. This is very modern ya, ini sangat modern sekali Bapak Ibu, dan saya secara pribadi pernah merasakan bagaimana orang kalau tiap hari disamperi atau zaman sekarang ditelepon oleh debt collector, tiap hari udah berdiri di depan rumah, betapa takutnya. Tetapi perhatikan apa yang menjadi jawaban yang diberikan oleh hamba Tuhan Nabi Elisa di sini kepada ibu janda itu. Ibu sekarang pulang, pinjam guci, tempayan, apapun ya, jeriken. Kalau zaman dulu ada Tupperware, pinjam Tupperware juga, apapun pinjam kepada tetangga-tetangga. Saya pikir, saya bisa bayangkan ya gambarannya itu. Tetangga-tetangga di sekitar tiap pagi sudah melihat, ya sebelum jam 8 pagi udah ada 2 orang debt collector nongkrong di depan rumah ibu janda ini. Ibu janda ini sampai nggak berani keluar rumah karena ditongkrongi oleh 2 debt collector, tapi dia suruh 2 anaknya itu untuk keluar dan pinjam. Ya kan? Saya bilang gini, kamu tadi berani pinjam uang kepada orang-orang ini, kepada siapapun atau kepada bank gitu atau kepada peminjam uang sampai engkau dalam masalah. Sekarang jawabannya ialah pinjam lagi, ya bukan pinjam uang tapi pinjam bejana-bejana ini tadi, gitu ya. Tapi paling nggak kita bisa melihat bahwa Roh Kudus memberikan keberanian. Kita melihat bahwa ibu ini memiliki apa ketika ditanya. Semua yang lain di rumah sudah habis. Hamba Allah, Nabi Elisa, semua sudah habis. Listrik sudah mati kalau zaman sekarang, mobil motor sudah dijual, rumah itu hanya tinggal onggokan kosong, tapi saya masih punya 1 buli-buli berisi minyak. Nah, buli-buli berisi minyak itu adalah lambang kepenuhan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru kita mengalami the real thing itself, kejadian dan barangnya itu sebenarnya. Di dalam perjanjian lama kita melihat perlambangannya, yaitu botol kecil berisi minyak. Cuma itu yang aku punya. Tapi buli-buli berisi minyak itu memberikan keberanian untuk ibu itu menghadapi semua masalahnya. Yang kedua yang dihasilkan oleh kepenuhan Roh Kudus adalah hikmat untuk bisa menjawab semua masalah dan semua pertanyaan yang dihadapi. Kalau kita melihat tadi di dalam kitab Kisah Rasul 4, mulai dari ayat yang ke-12 dan 13, bagaimana Petrus memberikan penjelasan mengenai apa saja yang baru mereka saksikan di hadapan mata mereka kurang lebih 1 bulanan yang lalu, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan bagaimana dia mengutip perjanjian lama bahwa dia adalah batu penjuru yang dibuang orang, yaitu kalian ini. Dia adalah batu bangunan yang dibuang dan kemudian dia berubah menjadi batu penjuru. Kita bisa spekulasi ya dari mana dia bisa pintar seperti itu. Kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang mungkin pendidikan tidak terlalu tinggi, tapi Yesus memberikan kepada dia pengertian mengenai firman Tuhan di dalam 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mengurapi apa-apa input data itu dan membuat Petrus menjadi seorang pembicara yang begitu meyakinkan. Ya, bagaimana dari seorang yang tadinya mungkin kalau zaman sekarang dia kerja jadi buruh begitu saudara, dia kerja jadi buruh atau jadi namanya nelayan, itu artinya dia kuli pelabuhan kira-kira seperti itu. Dia bisa menjadi seorang yang bisa begitu berhikmat. Di dalam cerita ibu janda tadi kita bisa melihat bahwa ibu janda itu sudah mikir setengah mati mau cari tolong kemana lagi, ke kiri, ke kanan, apalagi yang bisa dia lakukan. Tapi Roh Kudus mengingatkan dia, bukankah suamimu dulu adalah asisten, adalah pelayan dari Nabi Elisa? Bukankah suamimu dulu ngikuti Nabi Elisa? Tuhan mengingatkan dia untuk balik kepada Nabi Elisa. Dan dia cari Nabi Elisa sambil sujud tersungkur bilang, Nabi Elisa, kau tahu hambamu suamiku almarhum ini yang udah meninggal ini, betapa dia orang yang mengasihi Tuhan, orang takut Tuhan. Tolong Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus bisa memberikan kepada saudara petunjuk-petunjuk
Dia bisa mengingatkan saudara kepada key person, orang-orang kunci yang bisa memberikan jawaban kepada kehidupan saudara. It doesn't matter whether you are educated or not. Saudara berpendidikan atau tidak, nggak masalah bagi Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus akan menghasilkan hikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang nggak bisa dibeli oleh uang. Bukan hasil hanya pendidikan semata, tetapi hasil penyingkapan mata. Yang ketiga yang kita lihat di dalam kehidupan baik Petrus dan Yohanes maupun di dalam kehidupan ibu janda ini ialah kepenuhan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita, menghasilkan mujizat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Di dalam kasus Petrus dan Yohanes kita melihat bahwa yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Ceritanya dicatat di pasal sebelumnya ya, Kitab Kisah Rasul pasal 3, di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit. Di dalam mereka perjalanan mau sembahyang ke bait Allah, mereka lewati gerbang indah. Lihat tukang minta-minta yang biasa, yang ngetem di situ ya. Tuhan, kasihan Tuhan, orang miskin Tuhan, orang lumpuh Tuhan, kasihan. Ya, saya yakin mereka tiap hari, mungkin mereka sering melewati pojok jalan itu dan mereka ngelihat tukang minta-minta itu berkali-kali. Tapi kemarin-kemarin mereka nggak ada dorongan apa-apa untuk melakukan sesuatu. Tapi kali itu ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka lihat tukang minta-minta itu dan Petrus dan Yohanes saling lihat, kan mari kita cari gara-gara sedikit gitu ya. Kita bikin keributan di sini, dia samperi orang lumpuh itu, tukang minta-minta itu, dan saya yakin orang lumpuh itu dari jauh dan melihatin, wah ada bos gua datang, dia pikir mau memberikan sumbangan yang besar. Dipikir, wah Petrus ini tampangnya kayak bos. Begitu sampai di depan dia, Petrus langsung ngomong, emas perak aku nggak punya. Wah, betapa kecewanya si orang miskin tukang minta-minta ini. Tapi Petrus bilang, yang lebih baik yang aku punya, yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Tukang minta-minta ini beneran tukang minta-minta, saudara-saudara. Dia bukan pura-pura, dia benar-benar lumpuh dari kecil. Dan dia loncat dan dia berlompat dan memuji Tuhan karena dia merasakan kesembuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan dia, kuasa Roh Kudus meluruskan kaki dia yang udah bengkok dari kecil itu. Di dalam kasus ibu janda itu tadi, kalau kita melihat, dia butuh satu multiplikasi yang luar biasa. Dari yang sedikit yang dia punya, yaitu satu buli-buli yang berisi minyak. Untung yang itu dia tidak jual, itu harta dia terakhir. It worth some money, masih ada nilainya tuh. Buli-buli kecil gini dengan minyak itu kalau dijual masih ada uangnya. Tapi kalau dia jual, itu dia cuma bisa makan sekali dan habis itu dia mati. Tapi karena minyak yang ada di dalam buli-buli itu dia tetap pelihara. Dan Nabi Elisa bilang, apa kamu pinjam semua sebanyak-banyaknya, mulai dari gentong, jerigen, kendi, Tupperware kalau bisa kamu kumpulin, kamu masuk ke dalam kamar, kunci pintu, itu adalah lambang doa. Kamu dan dua anakmu habiskan waktu sebagai keluarga berdoa di dalam mesbah keluarga dan mulai tuangkan minyak yang ada dalam buli-buli itu kepada bejana-bejana yang ada di sekitar kamu. Ini adalah satu gambaran yang indah sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena minyak dalam buli-buli itu adalah lambang kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bejana yang kosong di dalam di sekitar melambangkan hati-hati manusia yang kosong, menggambarkan keadaan-keadaan masyarakat yang kosong, yang butuh jamahan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, yang ada di dalam kehidupan kita. Kita masih ada di dalam masalah. Mungkin masalah kita belum kelar, tapi kita masih bisa berdoa buat bangsa, negara, dan kota kita. Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita mengalami masalah yang begitu berat. Pandemik, virus yang belum ada obat, belum ada penangkalnya ini, belum ada vaksin yang bisa dihasilkan dengan pasti untuk menyelesaikan. Di tengah-tengah tingkat penyebaran yang kita belum tahu kapan selesainya, di tengah-tengah masalah yang besar, ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang mengancam, krisis ekonomi, kita masih punya pengurapan Roh Kudus untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita.
banyak bejana-bejana kosong yang ada di sekitar kita yang kita bisa isi dengan pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Ini satu gambar yang indah sekali. Ibu ini mungkin bingung, kok nggak habis-habis ya, kok nggak habis-habis. Dibawa lagi baskom yang lebih gede, dibawa lagi tempayan yang lebih gede, kok nggak habis-habis. Saya nggak tahu zaman dulu sudah ada bejana bening atau seperti gelas gitu. Dia nggak bisa lihat ini sampai kapan, tapi kok nyala terus. Sampai bejana yang terakhir penuh. Dan ibu ini bilang, mana bawa lagi yang lain, nggak ada Mi, nggak ada, udah habis semua. Baru minyak ini selesai. Berarti Bapak Ibu sekalian, selama masih ada orang yang membutuhkan jamahan Tuhan melalui kehidupan saudara, pengurapan Roh Kudus tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa berhenti di dalam kehidupan kita. Hari ini kita berpikir, apa yang menjadi permasalahan kita? Keuangankah? Sakit penyakitkah? Atau masalah yang lain? Hanya ada satu jawaban yang Bapak Ibu butuhkan, yaitu kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus itulah jawaban yang kita butuhkan. Itulah yang bisa mengubah Petrus dan Yohanes, ya pria-pria yang ya dulunya boleh kita bilang meble ya, plin-plan, menjadi pribadi yang begitu dahsyat, begitu berani, begitu berhikmat, dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menghasilkan mujizat di dalam kehidupan pengemis lumpuh ini. Atau mungkin saudara lebih beridentifikasi seperti ibu janda tadi, seorang diri tidak berdaya, dengan beban ekonomi yang menumpuk. Tapi apapun masalah saudara, siapapun saudara, selama hari-hari kita menantikan kepenuhan Roh Kudus, mulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin sampai nanti hari Minggu Pentakosta, kita berdoa, Tuhan lebih dari segalanya, penuhkan aku dengan Roh-Mu senantiasa. Dan aku berjanji untuk menjaga kepenuhan Roh-Mu. Aku akan jaga buli-buli ini di dalam kehidupanku. Karena aku tahu itulah kunci untuk melepaskan kuasa Tuhan bekerja di dalam segala situasi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih kami sudah diberikan pelajaran baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang begitu berharga di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa terutama di dalam hari-hari menantikan pencurahan Roh-Mu, mulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai hari pencurahan Roh Kudus-Mu. Biarlah di dalam hari-hari ini kami merindukan dengan sangat. Penuhkan kami sekali lagi dengan Roh-Mu. Penuhkan kami. Kalau mungkin buli-buli kami, bejana kami bocor, kami minta Engkau memberikan bejana yang baru. Dan kami minta Engkau selalu memenuhi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sampai kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.